Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memberikan hasil diskusi kami tentang pendekatan semiotika dalam penelitian keagamaan. Baik, pada kesempatan hari ini saya bersama rekan-rekan, saya sendiri Abdul Khalik Nur Majid. Nanti ada pemateri kedua, ada dari Aisyah Lailana Firdausi. Yang ketiga ada dari Ahmad Nur Ali. Baik, untuk menyingkat waktu, ya pada materi yang pertama akan saya memberi penjelasan sedikit tentang pendekatan semiotika. Pendekatan semiotika. Semiotika yakni suatu penganalisisan tanda-tanda dan pencarian tingkatan makna yang ada. Maka pembacaan secara semiotika akan melahirkan suatu makna-makna yang baru yang kita sesuaikan dengan apa yang kita impikan atau yang kita harapkan, yang berbeda dari makna-makna yang sebelumnya sudah ada. Dari semiotika ini sendiri itu membuat makna-makna yang baru yang sesuai dengan apa yang harapan yang kita capai untuk melengkapi sesuai dengan kenyataannya. Kemudian sedangkan dalam pendekatan semiotika yaitu membahas sesuatu yang lebih spesifik, itu lebih terperinci, lebih luas, yakni untuk mempersempit kajiannya dengan fokus pada pembahasan, pada tanda, fungsi, dan cara kerjanya. Slide berikutnya ada ruang lingkup dan bahasa dalam semiotika. Ruang lingkup semiotika terbagi menjadi tiga. Yang pertama, karakteristik hubungan antara bentuk, lambang, atau kata satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada hubungan antar bentuk kebahasaan dengan dunia luar yang diacunya. Yang ketiga, hubungan antara kode dengan pemakainya. Kemudian dalam komponen bahasa semiotika itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sintaksis, yakni berkaitan dengan lambang atau beserta bentuk hubungannya. Kemudian yang kedua ada sematik, yakni berkaitan dengan masalah hubungan antar lambang dengan dunia luar yang diacunya. Yang ketiga ada pragmatik, yaitu berkaitan dengan hubungan antar pemakai dengan lambang dalam pemakaiannya, lebih fokus dalam pemakaiannya. Selanjutnya materi yang kedua dari Aisyah Lailana Firdausi, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu sejarah penerapan semiotika dalam kitab suci. Kajian semiotika sudah tumbuh sejak tahun 330 sampai 264 sebelum Masehi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Zeno pada tanda-tanda, tangis, dan tawa. Kemudian, Saint Augustinus adalah peletak pertama dasar sistem tanda dalam mengkaji Alkitab. Selanjutnya, peletak dasar konsep semiotika secara komprehensif dilakukan oleh Ferdinand de Saussure and Carlos Sander Peirce. Yang kedua, karakteristik semiotika. Semiotika merupakan pemahaman suatu arti menggunakan tanda ataupun simbol. Karakteristik yang terdapat dalam semiotika yaitu isyarat, merupakan sesuatu hal yang diberikan oleh subjek kepada objek. Ada tanda yang berasal dari manusia yang berwujud lambang dan isyarat. Misalnya, orang yang mengacungkan jari telunjuk bermakna ingin bertanya. Ada juga kepercayaan sebagian masyarakat ketika burung hantu menukik di depan rumah, tanda akan mendapat musibah. Terima kasih. Materi selanjutnya pada Mas Alim, saya persilahkan. Terima kasih untuk Mas Holik. Di sini saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang yang pertama, metode pendekatan semiotika. Metode semiotika harus memiliki dua aliran. Yang pertama itu heuristik. Heuristik merupakan metode semiotika di mana memaknai sesuatu menggunakan kamus. Yang kedua ada hermeneutika, yang merupakan metode semiotika di mana memaknai dengan cara ditafsirkan kemungkinan makna tersirat di dalam suatu teks atau konotasi maupun signifikasinya. Selain itu, terdapat pula 5 metode Roland Barthes. Yang pertama ada hermeneutika, yang berarti teka-teki untuk ditemukan kebenaran arti bagi pembacanya. Yang kedua ada semik, yaitu memberikan arti dari pandangan pembacanya.
Yang ketiga ada simbolik yang merupakan penafsiran menggunakan pengkodean yang bersifat struktural. Dan yang terakhir ada proaretik, yaitu semua teks yang bersifat naratif, dan juga genomik, yaitu acuan dalam penafsiran sebuah teks. Selanjutnya ada contoh penerapan semiotika dalam arti Al-Barzanji. Salah satu maknaan secara semiotika dalam Al-Barzanji terdapat pada pasal 4 yang berbunyi walamma sama min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, yang artinya ketika genap beliau dikandung 2 bulan menurut pendapat 2 bulan menurut pendapat tersebut diriwayatkan dan termasyhur konstituen. Dalam kalimat ini adalah dikandung 2 bulan pada leksia tersebut tergolong kode simbolik. Kandungan memasuki 2 bulan disimbolkan dengan pembentukan vesikel otak, pembentukan hati, pankreas, dan embrio juga sudah membentuk telinga. Dan yang terakhir ada contoh penerapan pada Al-Quran. Makna sholat dalam Al-Quran. Ahmad Tib Raya menambahkan bahwa Al-Quran memiliki banyak karakteristik semiotika, seperti kata as-sholatu yang mengandung banyak makna. Antara lain, yang pertama ada sholat 5 waktu yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ketiga. Yang kedua ada sholawat yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-56. Yang ketiga ada doa yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-91 ayat ke-103. Yang keempat ada agama yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud surat ke-11 ayat ke-87. Yang selanjutnya ada rumah ibadah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 40. Yang selanjutnya ada sholat Jumat yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang terdapat dalam surat ke-62 ayat 9. Yang selanjutnya ada sholat Asar Al-Quran surat Al-Maidah ayat surat ke-5 dan ayat ke-106. Dan yang terakhir ada sholat jenazah yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan penjelasannya terhadap pendekatan semiotika. Demikian dari kelompok 13, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.